Baik, perkenalkan kami dari SGDA 9. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Pathological Aspect of Prostate Carcinoma. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Keisha dengan 3 digit 6 akhir 145. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Yang pertama, karsinoma prostat adalah keganasan pada sistem reproduksi laki-laki, yang mana paling banyak terdeteksi pada stadium yang sudah lanjut, sehingga tidak hanya bermasalah pada kesehatan, untuk tata laksana dan komplikasi juga menyebabkan beban biaya yang tinggi. Selain itu, sampai saat ini penyebab dari karsinoma prostat belum diketahui secara pasti. Angka kejadiannya meningkat sejalan dengan bertambahnya usia, dan diperkirakan perubahan endokrin pada usia lanjut merupakan penyebab dari kelainan ini. Faktor genetik dan juga gaya hidup juga berpengaruh terhadap angka kejadian karsinoma prostat. Nah, untuk karsinoma prostat merupakan karsinoma keempat yang tersering di dunia dan kedua tersering pada laki-laki dengan persentase 14,8%. Usia rata-rata penderita karsinoma prostat di Indonesia adalah 68,3 tahun dan terbanyak pada rentang usia 70 sampai 79 tahun. Karsinoma prostat terjadi bila sel-sel prostat mengalami mutasi dan mulai memperbanyak diri di luar kontrol. Dari sel karsinoma ini mempunyai mekanisme untuk menghindarkan diri dari imunitas dan mensekresi TGF-beta yang merupakan sitokin yang bersifat imunosupresif. Jadi berefek untuk menurunkan regulasi yang diperlukan untuk aktivitas sel T sitotoksik. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, kami tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aspek patologis dari karsinoma prostat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Adit dengan 3 digit yang terakhir 237, di mana saya akan melanjutkan definisi. Karsinoma prostat merupakan suatu penyakit kanker yang berkembang di prostat, nah di mana sebuah kelenjar dalam reproduksi laki-laki, atau dapat didefinisikan suatu tumor ganas yang tumbuh di dalam kelenjar prostat dengan sel-sel prostat yang tumbuh secara abnormal dan juga tidak terkendali. Nah, di mana juga karsinoma prostat itu dapat menimbulkan rasa sakit saat berkemih, kesulitan buang air kecil, disfungsi erektil, dan juga gejala lainnya, di mana karsinoma prostat sangat sering terjadi. Pemeriksaan mikroskopis terhadap jaringan prostat pasca pembedahan maupun pada otopsi untuk menunjukkan adanya kanker. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, nama saya Jessica dengan 3 digit yang terakhir 244. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor resiko karsinoma prostat. Jadi faktor penyebab munculnya adenokarsinoma prostat yaitu predisposisi genetik, hormonal, diet, dan pola hidup, lingkungan, dan juga infeksi. Diet atau asupan yang mengandung lemak, susu yang berasal dari hewan, daging dan hati biasanya dapat meningkatkan insiden karsinoma prostat. Lalu berikutnya yaitu kebiasaan merokok dan paparan bahan kimia kadmium yang banyak terdapat pada alat listrik dan juga baterai berhubungan erat dengan munculnya karsinoma prostat. Tetapi beberapa nutrisi diduga dapat meminimalisir kejadian karsinoma prostat, yaitu vitamin A, beta-karoten, isoflavon atau fitoestrogen yang terdapat pada kedelai, lycopene, selenium, dan vitamin E. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Cynthia dengan NIM 095. Di sini epidemiologi dari karsinoma prostat di Eropa pada tahun 2018 menyebabkan kematian sekitar 94.000. Lalu pada tahun 2012 di Amerika mencapai lebih dari 28.000 kematian, dan di Asia insidennya rata-rata 7,2 per 100.000 pria per tahunnya. Jumlah di Indonesia, khususnya di 3 rumah sakit pusat pendidikan, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Bandung, selama 8 tahun terakhir mencapai 1.102 pasien, dengan rata-rata usia 67,18 tahun. Baik, sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Indra Satyana dengan nomor NIM 210. Sini akan menjelaskan patofisiologi dari karsinoma prostat. Beberapa hipotesa menyatakan penyebab terjadinya karsinoma prostat karena perubahan keseimbangan antara hormon testosteron dan estrogen pada usia lanjut. Hal ini akan mengganggu proses diferensiasi dan proliferasi sel. Diferensiasi sel yang terganggu ini akan menyebabkan sel kanker. Lalu kanker terjadi ketika DNA menjadi abnormal atau mutasi yang dapat menyebabkan sel berkembang di luar kendali dan dapat mengganggu fungsi jaringan yang normal. Setelah mencapai ukuran tertentu, sel-sel yang abnormal akan menyebar. Lalu dilanjutkan oleh teman saya. Baik,
Perkenalkan, nama saya Dewa Yeka Wahyuni dengan 3 digit NIM terakhir 015. Di sini, karsinoma prostat dapat menyebar melalui jalur limfatik dan hematogen. Secara jalur hematogen melalui vena vertebralis akan menuju suatu tulang-tulang pelvis, vertebra lumbaris, femur sebelah proksimal, dan sedangkan pada penyebaran limfogen dapat ditemukan pada kelenjar limfe retroperitoneal bagian atas. Baik, slide selanjutnya. Pada patogenesis molekular karsinoma prostat, ada beberapa faktor risiko yang dapat dilihat pada kotak yang warna kuning. Di sini salah satunya disebabkan oleh adanya suatu inflamasi dan adanya pada kerusakan DNA. Pada faktor risiko ini akan dapat menyebabkan suatu mutasinya gen yang dapat dilihat pada kotak yang berwarna biru. Untuk selanjutnya, mutasi gen ini akan menyebabkan suatu inisiasi timbulnya suatu kanker prostat. Di sini terdapat 3 mekanisme dari perubahan pada kanker prostat, yaitu ada inisiasi, progresi, dan treatment. Pada tahap inisiasi ini, sel-sel normal pada prostat akan berubah menjadi suatu sel kanker. Pada tahap progresi di sini akan sel-sel kanker akan melakukan suatu pembelahan yang tidak terkendali. Baik, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Made Guswara Padewari dengan digit terakhir 231. Gejala klinis yaitu karsinoma prostat stadium dini seringkali tidak menunjukkan gejala atau tanda klinis. Tanda klinis biasanya muncul setelah kanker pada stadium yang lebih lanjut. Karsinoma prostat stadium dini biasanya ditemukan pada saat pemeriksaan saluran dubur berupa nodul keras pada prostat atau secara kebetulan ditemukan adanya peningkatan kadar pada tumor PSA pada saat pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Utama dengan nomor NIM 212 akan melanjutkan ke diagnosis. Diagnosis secara histopatologi merupakan gold standar dari penegakan diagnosis karsinoma prostat. Adapun temuan yang sering ditemukan pada histopatologi antara lain invasi perineural, high grade prostatic intraepithelial neoplasia atau yang biasa disebut PIN, kemudian invasi ruang limfovaskular, kemudian mikronodul berkolagen, serta struktur renal glomerulus-like epithelial. Baik, selanjutnya. Baik, gambar yang tertera merupakan contoh dari invasi perineural karsinoma prostat. Kemudian selanjutnya. Kemudian terdapat juga sistem grading dan staging berdasarkan sistem Gleason, di mana sistem ini membagi 5 derajat berdasarkan pola kelenjar dan derajat diferensiasinya. Kemudian bisa dari gambar tersebut bisa dikatakan bahwa skor 1 adalah kecil dan kelenjarnya seragam, dan semakin besar nilainya maka bentuk kelenjarnya tidak seragam. Kemudian bila skornya ditemukan lebih dari 2 kelenjar yang ada dalam pada mikroskop, maka skornya akan ditambahkan sehingga akan mendapatkan hasil bila skor 2-4 menunjukkan gambaran histopatologi yang dapat dibedakan, artinya dalam keadaan masih dalam rentangan benign. Kemudian skor 5-6 adalah intermediate grade dan skor 7-10 adalah tingkat keganasan lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yusti dengan NIM 191. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan diagnosis banding. Diagnosis banding dari karsinoma prostat itu yang pertama ada benign prostat hiperplasia atau BPH, yang mana merupakan suatu kondisi kelenjar prostat yang terus-menerus tumbuh secara tidak normal sepanjang masa hidup. Di mana BPH di sini juga sama menunjukkan adanya peningkatan kadar antigen spesifik prostat atau PSA, tetapi berbeda pada pemeriksaan rektal dan menunjukkan kadar endokrin yang abnormal. Kemudian ada yang kedua itu ada prostatitis bakterial, yang mana merupakan peradangan pada kelenjar prostat yang disebabkan oleh infiltrasi bakteri infeksi dari saluran kemih. Bakteri yang paling sering itu yaitu E. coli. Di mana prostatitis bakteri ini juga menunjukkan adanya peningkatan dari PSA, bedanya
prostatitis bakteri sembuh dengan diberikan antibiotik. Kemudian yang terakhir yaitu ada neoplasia intraepitel prostat atau PIN atau PIN, di mana merupakan lesi prekursor karsinoma prostat, namun tidak ganas dan tidak dapat bermetastasis, dan merupakan kondisi pertumbuhan sel yang meningkat dan tidak teratur di prostat setelah cedera berulang dan kematian sel. PIN juga menunjukkan adanya peningkatan dari PSA, yang mana dibuktikan melalui pemeriksaan biopsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Wahyu Langga dengan NIM akhir 2K1 akan menjelaskan mengenai komplikasi. Nah, komplikasi dari karsinoma prostat ini ada 3. Yang pertama itu metastasis, yang merupakan penyebaran sel kanker ke bagian tubuh lain, yang biasanya itu ke tulang ataupun kandung kemih. Yang penyebarannya itu melalui sel karsinoma yang melepaskan diri, sehingga mengikuti aliran darah yang nantinya akan menempel di jaringan ataupun bagian tubuh yang tertentu. Setelah menempel, akan terdapat 2 kemungkinan dari sel karsinoma itu. Yang pertama bisa berkembang, yang kedua hanya diam sementara dan akhirnya mengikuti aliran darah kembali. Kemudian komplikasi yang kedua ada inkontinensia, yaitu di mana kondisi seseorang sulit untuk mengontrol ataupun menahan rasa ingin buang air kecilnya, istilahnya mengompol. Nah, dalam komplikasi ini itu tidak hanya disebabkan karena karsinoma prostat itu saja, tetapi bisa juga karena terapi dari karsinoma prostat itu sendiri. Nah, sel kanker yang tumbuh secara agresif dapat merusak saraf dan otot-otot di sekitar saluran kemih yang menyebabkan penderita itu sulit dalam mengontrol fungsi kemihnya. Kemudian komplikasi yang ketiga ada gangguan seksual. Yang paling sering dialami itu adalah disfungsi ereksi. Nah, sama halnya dengan inkontinensia, disfungsi ereksi ini tidak hanya bisa terjadi akibat dari karsinoma prostatnya, tetapi juga pada saat terapinya, yaitu contohnya bisa terapi radiasi ataupun juga pengangkatan prostat itu sendiri. Nah, yang akan mengakibatkan beberapa pria mungkin memerlukan obat-obatan untuk menahan gejala dari disfungsi ereksi yang dialaminya. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Irfan dengan NIM 040. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata laksana. Untuk pengobatan dari karsinoma prostat, ini ditentukan berdasarkan beberapa faktor, yaitu grading, staging, komorbiditas, preferensi penderita, serta usia harapan hidup saat diagnosis. Next. Berikut merupakan tabel tata laksana dari kanker yang terlokalisir, dibagi menjadi 4, yaitu risiko rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, di mana semakin muda pasien terkena karsinoma prostat, maka terapi yang diberikan maka semakin banyak. Di sini bisa dilihat pada risiko rendah dengan tingkat tumor ditemukan pada tingkat 1A atau 1C, pada usia lebih dari 80 tahun diperlukan monitoring aktif. Sedangkan pada 71-80 tahun diperlukan monitoring aktif, EBRT atau brachyterapi permanen, dan terapi investigasional. Sedangkan pada usia kurang dari 70 tahun, diperlukan prostatektomi radikal. Kemudian yang kedua diperlukan EBRT atau brachyterapi permanen, ketiga monitoring aktif, dan yang terakhir adalah terapi investigasional. Selanjutnya, next. Pada risiko sangat tinggi, dengan tingkatan tumor ditemukan 4, maka terapi pada usia lebih dari 80 tahun diperlukan terapi hormonal. Yang kedua yaitu EBRT ditambah dengan terapi hormonal, dan yang ketiga adalah terapi investigasional. Sedangkan pada usia 71-80 tahun diperlukan terapi hormonal, EBRT ditambah dengan terapi hormonal, prostatektomi radikal ditambah atau dikombinasikan dengan diseksi KGB pelvis, dan yang keempat adalah systemic terapi non-hormonal atau kemoterapi. Sedangkan pada usia kurang dari 70 tahun diperlukan EBRT ditambah dengan terapi hormonal, kemudian yang kedua adalah terapi hormonal, ketiga prostatektomi radikal ditambah dengan diseksi KGB pelvis, yang keempat terapi sistemik dan terapi hormonal, dan yang kelima adalah terapi multimodal investigasional. Kemudian untuk tata laksana dari kanker yang metastasis, terapi gold standar yang diberikan adalah androgen deprivation therapy.
Sekian untuk tata laksana, bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Niputu Winda Aprianti dengan 3 digit yang terakhir 062. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai prognosis. Semakin dini deteksi karsinoma prostat, maka semakin besar peluang sembuh dan terbebas dari penyakit tersebut. Di mana secara keseluruhan karsinoma prostat ini memiliki prognosis yang terbaik di antara semua jenis kanker. Adapun tingkat kelangsungan hidup relatif rata-rata pasien dengan karsinoma prostat menurut American Cancer Society, yang pertama, tingkat kelangsungan hidup relatif 5 tahun hampir 100%. Artinya, 5 tahun setelah pasien didiagnosis mengalami karsinoma prostat, maka rata-rata tingkat kelangsungan hidup pasien karsinoma prostat dengan pasien tanpa karsinoma prostat adalah sama. Kemudian yang kedua, tingkat kelangsungan hidup relatif 10 tahun sebesar 98%. Artinya, 10 tahun setelah pasien didiagnosis menderita karsinoma prostat, maka rata-rata tingkat kelangsungan hidup pasien hanya 2% lebih kecil kemungkinannya untuk bertahan hidup dibandingkan dengan pasien tanpa karsinoma prostat. Kemudian yang ketiga ada tingkat kelangsungan hidup relatif 15 tahun sebesar 95%. Artinya, 15 tahun setelah pasien didiagnosis karsinoma prostat, maka rata-rata tingkat kelangsungan hidup pasien hanya 5% lebih kecil kemungkinannya untuk bertahan hidup dibandingkan dengan pasien tanpa karsinoma prostat. Baik, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Niwan Prabaswi Kirana dengan 3 digit NIM terakhir 047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simpulan dari presentasi yang sudah dibawakan oleh rekan-rekan saya, di mana karsinoma prostat merupakan suatu tumor ganas yang tumbuh di dalam kelenjar prostat dengan sel-sel prostat yang tumbuh secara abnormal dan juga tidak terkendali. Faktor-faktor penyebab yang dapat memicu munculnya karsinoma prostat yaitu ada predisposisi genetik, hormonal, diet dan pola hidup, lingkungan, serta infeksi. Diagnosis karsinoma prostat dapat ditegakkan melalui anamnesis dengan melihat gejala klinis yang biasanya asimptomatis saat stadium dini, pemeriksaan fisik dan juga terdapat pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan histopatologi merupakan pemeriksaan yang menjadi standar baku. Nah, temuan karsinoma prostat yang paling sering pada karsinoma yaitu ada invasi perineural dan high grade prostatic intraepithelial neoplasia. Diagnosis banding dari karsinoma prostat antara lain ada benign prostate hyperplasia atau BPH, prostatitis bakterial, dan neoplasia intraepithelial prostat atau PIN. Komplikasi yang dapat timbul dari karsinoma prostat yaitu ada metastasis, inkontinensia, serta gangguan seksual. Penata laksanaan karsinoma prostat dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada penata laksanaan kanker terlokalisir yang ditentukan berdasarkan risiko, yaitu ada risiko rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, serta penata laksanaan kanker metastasis. Semakin dini deteksi karsinoma prostat, maka prognosis juga akan semakin baik. Baik, sekian presentasi dari SGD kami A9. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.